kami bersyukur kepada Tuhan, kasih penyertaan hingga saat ini Tuhan menyongsong di tahun 2021. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Berkenanlah Tuhan dalam hati pikiran kami. Engkaulah yang berbicara supaya tidak sia-sia pemberitaan ini. Di dalam nama Yesus kami mohon berkata-Mu. Amin. Silakan. Firman Tuhan kita ambil dari 1 Tawarikh 28 ayat 9. Karena satu ayat kita bisa sama-sama baca ya, supaya kita bisa ingat pada akhir tahun ini. Saudara-saudara, 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rendah hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan membuat engkau untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia mendengar dan mentaatinya. Pada malam ini saya diberi tema visi 2021, itulah integriti dan unity. Itulah tema kita. Jadi saya buat rangkanya demikian supaya ditampilkan. Sistematikanya bagus, nggak baik Pak ya. Jadi apa itu visi 2021? Itulah integriti unity. Sekarang apa itu integriti unity? Integriti itu bahasa Latin, artinya menyeluruh, artinya tulus hati, artinya kebenaran firman. Jadi satu kata saya ingat sekali di tentara itu ada integritas, ya, integritas. Jadi singkatnya adalah integritas, satu perkataan dengan perbuatan. Kita sama-sama perkataan. Satu perkataan dan perbuatan. Itulah integritas. Ada yang di dalam sama dengan yang di luar. Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang di hati kita, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan sama. Selaras dia. Ya, lawan integritas itu apa? Munafik. Ya. Jadi waktu saya masuk ke perusahaan, kami semua pegawai harus tanda tangan fakta integritas. 12 item. 1, tidak boleh korupsi. 2, dan seterusnya. Biasanya semua perusahaan BUMN pakai fakta integritas. Ya, tidak mau KKN dan sebagainya. Itulah harus sama apa yang ditandatangani, apa yang didengar, apa yang ditulis, dan apa yang dilakukan. Apakah kita mampu? Belum tentu. Ya, saya juga pernah munafik. Tantangan integritas, datang mitra kerja saya, ayo makan 4 juta, makan. Pulang-pulang dikasih saya emak, ada buku tahunan. Ini Pak, buku tahunan, kalau uang 5 juta kantong itu Pak, mestinya kan gunakan kan? Nah, itulah, berarti itu melanggar integritas. Nggak sama apa yang saya tangani, apa yang di hati saya, apa yang saya lakukan. Jadi kalau bilang apa saja integritas itu? 1, komitmen. 2, kejujuran. 3, konsisten, loyalitas, bertanggung jawab. Jadi kalau sudah dibilang integritas, itulah maksudnya. Apa itu komitmen? Artinya janji pada diri sendiri maupun janji pada orang lain. Gimana sih contohnya? Contohnya ada tukang koran. Jangan pakai mobil. Beli koran dulu. Sudah? Atau lampu merah, lampu hijau, ditinggalkan itu. Besok datang si anak-anak itu di pintunya. Pak, ini kembaliannya Pak. Itulah komitmen. Ya, saya buka bimbel, belum
rumah saya waktu itu ada siswa saya, Pak kurang dulu ya, nanti kekurangannya nanti Pak ya. Oke, kalah dia. Kalah datang ke rumah, Pak saya kalah Pak, tapi ini kekurangannya. Terkejut saya, orang kalah kesalahan, tapi enggak, dia kembalikan, Pak ini Pak. Jujur dia, itulah dikatakan tadi, kejujuran. Jujur dengan dirinya sendiri, jujur dengan orang lain. Ada kita seperti itu? Saya waktu kecil juga nggak jujur saya. Waktu kecil ada jualan, Pak. Padahal saya nggak ngasih duit aku. Panik yang lama, makan. Jadi saya tidak berintegritas namanya itu, ya. Jujur, konsisten. Jadi apa yang dia katakan, dilakukan, ya terus tidak berubah dia. Setia. Mungkin Anda jelaskan sebagai apa di sini? Setia dan bertanggung jawab. Kemudian dikatakan unity. Apa itu unity? Satu. Jadi kalau di dalam Petrus katakan, ya, kalau nggak satu hati suami istri, maka doamu terhalang. Unity, bersatu, ya. Kesatuan. Jadi kalau dibilang integritas, yaitu tadi komitmen, kejujuran, ya. Jadi sudah ruang lingkupnya banyak. Cuma disingkat integritas. Nggak ada di bahasa Indonesia itu artinya, ya. Jadi itulah pengertian integritas. Sekarang ketiga, kita berbicara tentang bagaimana integritas ataupun unity diharapkan dengan firman Tuhan. Yang tadi namanya tanggung jawab, namanya berkomitmen, ya, itu sudah semua integritas di dalamnya. Bagaimana dengan firman? Ya, kita lihat dari Salomo mendengar apa nasihat orang tuanya Daud. Jadi ada 3 poin. Pertama, lihatlah Allah ayahmu itu. Ini pengalaman Daud. Kedua, kalau kau ketemu dia, kau berkata. Ketiga, kalau kau jauh meninggalkan dia, kau punya Tuhan. Oleh karena itu kita lihat Salomo itu taat dengan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa bisa kita lihat dari kejadian itu? Maka kerajaannya bertambah besar. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Ya. Kemudian kekuasaannya luar biasa dari Sungai Efrat sampai ke tepi Mesir. Karena dia selalu mendapat petunjuk kepada Tuhan. Dia erat dengan Tuhan. Sampai Allah menampakkan diri kepadanya. Dia bilang, apa yang kau minta? Salomo. Dia tidak minta kekayaan, hikmat. Jadi kata Tuhan, ya, bukan kekayaan, bukan hikmat, tapi diberikan lebih dari hikmat kekayaan. Itu makanya pada waktu kejadian 2 orang perempuan memperebutkan anak. Yang satu mengatakan itu anaknya, kedua mati. Yang satu mengatakan bukan itu anak saya. Masuk ke raja, kemudian dengan hikmat yang luar biasa dia bilang, oke lah kalau gitu, sini anaknya, yang punya pedang. Kalian tidak ada merasa bersalah, merasa semua dua-duanya. Bagaimana saya memenuhi kebutuhan dua-duanya? Kita belah. Ibu yang tidak sesungguhnya mengatakan, betul, kita bagi dua. Tapi ibu yang sesungguhnya mengatakan, udahlah daripada mati serahkan sama dia. Terus hikmat Salomo. Berarti tahu dia bahwa ibu sesungguhnya adalah tidak mau ada kematian dan kembalikanlah anaknya kepada ibu yang sebenarnya. Sampai terkenal, ya. Oleh karena itu dia bersikap adil, dia rendah hati. Kenapa? Karena dia taat akan firman Tuhan. Oleh karena itu hikmatnya luar biasa. Dia menulis kitab Amsal tentang bagaimana kita mengikuti Tuhan. Dia menulis Kidung Agung, bagaimana pernikahan sesungguhnya. Dia menulis pengkhotbah, pengalaman hidupnya. Luar biasa. Karena ketaatannya, sehingga Tuhan menyertai, ya. Oleh karena Salomo memiliki komitmen dan Salomo berintegritas. Apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan,
firman katakan, dia taati. Dia mengadakan membangun gereja, uniti mereka, membangun gereja bait Allah yang tadinya tidak diizinkan kepada Daud, diserahkan kepada Salomo. Tapi mereka bersatu, jadilah bait Allah, rumah Allah. Dan bisa kita lihat di situ, Salomo dikaruniakan keamanan, tidak ada malapetaka, rajanya kokoh, menaklukkan semua sekitarnya tanpa berperang. Kalau Daud berperang, ya. Kalau Salomo tidak berperang. Jadi bisa kita lihat, kalau integritas dan unity dalam Tuhan akan mendapatkan penyertaan Tuhan di dalam setiap aktivitas. Jadi kalau kita betul-betul berintegritas, mentaati dan melakukan apa kata Tuhan, percayalah, diberkati, dikuatkan, dicukupkan. Ya. Oleh sebab itu kesimpulannya, mereka yang hidup dengan berintegritas dan unity dalam Tuhan akan ada penyertaan Tuhan di dalam setiap aktivitas kehidupan, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, karena Tuhanlah sumber kehidupan, Tuhanlah sumber keberhasilan. Kemudian kita bisa lihat tentang berikutnya, bagaimana integritas dihadapkan dengan ujian-ujian. Jadi integritas juga dihadapkan dengan ujian-ujian. Seperti saya katakan tadi, ya, dia bikin belajar, ya, diujikan dia, kalah dia, tapi dia mengembalikan. Jujur dia, saya mengatakan jujur juga, ya, ada juga orang jujur dalam hati saya. Jadi integritas dan unity itu ujian bermacam-macam. Ada ketika orang dalam kesulitan, ada orang ketika tidak punya pekerjaan, ada orang ketika dia mendapat kesusahan. Ya. Tetapi beda dengan Salomo. Apa yang bisa kita pelajari? Ketika seorang sudah mapan, sudah kaya, sudah berhasil, sudah sukses, sifat kemanusiaannya bisa menghancurkan seseorang. Apa itu? Kesombongan. Apa itu? Hawa nafsu. Itu membuat lupa diri. Jadi Salomo lupa diri dia. Kenapa lupa diri? Dia lebih terpikat dengan istrinya 1000 orang. 700 istrinya, 300 pundiknya. Lama-lama pengaruh istrinya itu menarik hatinya. Dia cukup mapan, dia cukup kaya. Sifat manusia adalah lupa diri. Ya, ada juga orang udah kaya-kaya, ya, kalau Muhammad saya tahu, dia tetap dengan Tuhan. Ujian ada. Kita sebut orang, dia taat. Tapi ada orang, ya, lupa diri. Jadi kalau Salomo lupa diri dia, sehingga mempengaruhi kelakuannya, merubah imannya oleh karena istri-istrinya. Ini menyebabkan dia mengikuti semua kemauan istri-istrinya, menyembah berhala. Kebetulan istrinya banyak orang asing yang dilarang Tuhan untuk tidak boleh berhubungan dengan orang itu. Maka dia membuat penyembahan, dia bikin sembahan orang-orang Amori, orang Moab. Lama-lama dia tidak tunduk lagi kepada Tuhan. Lama-lama dia tidak sepenuh hati berpaling kepada Tuhan. Akhirnya Salomo tidak berpegang kepada firman Tuhan. Jadi kekayaan juga bisa menjadi kesombongan. Lupa diri. Itu kemanusiaan. Tuhan menunjukkan murkanya. Murka Tuhan itu adalah bagi mereka yang menyembah berhala, menduakan Tuhan. Kalau bahasa kita sekarang paranormal. Banyak sekarang, bagaimana 2021 ya? Tanya yang paranormal, tanya dukun. Itu murkai Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan murkanya sehingga kita lihat apa yang dilakukan Tuhan kalau ada murkanya.
Tuhan bangkitkan lawan-lawan Salomo. Ya, Hadad orang Edom, Rezon bin Eliaki, Yerobeam bin Nebat, dia bangkitkan. Jadi kesimpulannya adalah pelajaran yang dapat kita ambil, mereka yang hidup tidak berintegritas dan unity di dalam Tuhan, maka banyak persoalan dalam kehidupannya, banyak masalah, karena Tuhan menjauhkan dia, tidak berada lagi bersama dia. Oleh karena itu, kita bisa lihat kalau ada orang dalam rumah tangga mengalami kerusuhan, mengalami pertengkaran, mengalami hidup kekurangan, mengalami hidup yang hampa, lihatlah, itu petunjuk Tuhan sumber kehidupan, sumber damai, tidak menyertai aktivitas saudara. Kemudian bagaimana sikap kita, integritas kita dalam menghadapi 2021 ini? Pertama, kita ini berjalan dalam pandemi COVID-19 sejak Maret. Seluruh dunia merasakan, sehingga tiap negara buat lockdown, berdiam diri di rumah, beribadah di rumah. Karena banyak korban. Mari kita lihat Yesaya 26 ayat 20 juga kita lihat. Ya, karena tahun 1918 pernah kejadian seperti ini, sehingga 50 juta orang flu Spanyol mati. Ini bukan pertama kali kita begini. Ya, di dalam Yesaya 26 ayat 20 katakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Kita perlu ketat dalam protokol kesehatan. Karena apa? Apa yang dilakukan pemerintah itu terbaik bagi bangsanya, bagi rakyatnya. Karena pemerintah itu anak Tuhan. Jadi apa yang dikatakan pemerintah, ya itu yang terbaik. Jadi kalau kita katanya protokol kesehatan, ya protokol kesehatan. Enggak, kita ibadah, ya enggak ibadah. Karena dia anak Tuhan. Oleh karena itu kita bisa lihat dampak dari COVID itu, banyak perusahaan tutup, banyak pabrik tutup. Akibatnya PHK besar-besaran, yang terjadi kesulitan ekonomi, kebutuhan anak, kebutuhan hidup. Makanya kita buat bantuan, ya. Timbul pertanyaan, bagaimana integritas kita di dalam Tuhan untuk 2021? Kesulitan akibat daripada pandemi ini bukan 2021 aja, diprediksikan 2022 dampaknya, ya, dampak ekonominya, bukan 2021. Jadi apa? Bagaimana sikap kita? Jawabnya, pegang teguh integritas dan unity di dalam Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itulah jawabnya. Karena apa? Karena kita bisa melihat dampak yang luar biasa apa yang kita alami. Makin sulit hidup, saudara, makin dekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Percaya sepenuh hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan fokus kepada kesulitan. Nanti kita akan mendatangkan ketakutan. Fokuslah kepada Tuhan, karena kuasanya mampu memelihara hidup saudara dan saya. Ketika anak-anak saya masuk akil, saya tidak punya uang untuk memkuliahkan anak saya. Apa yang saya lakukan? Di dalam kesulitan,
jam 2 malam, manjat Mas, saya pakai seperti ini, saya masuk kamar doa, saya berdoa memuji Bapa, sampai saya menangis, sampai saya berteriak, seminggu, sebulan, setahun lebih, berteriak kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan. Begitu masuk akal anak saya, baru saya tahu bagaimana tangan Tuhan menolong dia. Caranya kita tidak paham, kita mengerti setelah kejadian. Oleh karena itu, saudaraku, berdoa sampai Tuhan turun tangan untuk menolong saudara. Kalau gitu, kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana hubungan Anda dengan Tuhan, itu yang menentukan kehidupan saudara. Sejauh mana persekutuan pribadi maupun persekutuan saudara kepada Tuhan, itu yang membuat Anda mengalami kesulitan atau mengalami berkat. Bukan karena situasi corona pandemi, bukan masa karena masa kemakmuran. Itu kalau kita teman-teman makmur susah juga. Aku dulu orang makmur, orang-orang bangsa saya susah juga, sulit juga. Tapi ketika saudara melekatkan diri kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersungguh hati kepada Tuhan, berintegritas kepada Tuhan, mendengar dan melakukannya, hidup saudara akan dipelihara. Baik pada masa kesulitan seperti saat ini maupun masa kemakmuran. Lihat mereka di dalam pandemi, ada yang mendapat pekerjaan. Orang susah cari kerja, dia dapat kerja. Harusnya bersyukur ya orang begitu ya. Dalam pandemi kesulitan, ada yang naik mobil. Wah, itu kan berkat. Itu kan bukan karena pandeminya, hubungan akrab dengan Tuhan dalam situasi apapun dia cukupkan. Tapi hubungan kita nggak baik, biarpun masa jaya, makmur, kalau kita hubungi dengan Tuhan, itu tetap aja susah. Kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, ada orang yang jauh dari Tuhan. Dalam kemakmuran pun dia susah, tambah lagi pandemi, tambah susah. Tapi ada yang akrab dengan Tuhan. Di dalam situasi makmur dia makmur, situasi sulit dia tidak percaya. Karena yang punya adalah Tuhan. Kehidupan ini yang harus bisa kita pahami dalam hidup ini. Jangan kita salahkan pandemi. Mari kita koreksi diri kita. Sejauh mana kita berhubungan, sejauh mana kita akrab, sejauh mana kita berharap kepada pemilik kehidupan ini, supaya kita disertai dalam kehidupan apapun, sehingga memberi keberhasilan dalam situasi apapun, sulit maupun tidak. Oleh karena itu, jaga integritas dalam Tuhan. Taati firman Tuhan. Komitmen. Lakukan. Kalaupun kita tidak mampu, Tuhan ampuni saya. Tidak boleh kita salahkan. Hubungan kita dengan Tuhan ini harus buat kita. Karena dua hal itu pernah saya alami. Ketika teman-teman saya percaya aku susah, ternyata hubungan dengan Tuhan sangat tidak sangat melukai saya. Saya ubah hidup saya. Saya datang kepada dia ubahkan semua hidup saya. Anak saya berdekat. Itulah kuncinya, hubungan kita masing-masing dengan Tuhan. Kemudian, ini satu pengalaman. Ketika saya baru pindah dari Jayapura ke Medan, saya mengalami stres berat. Tekanan hidup yang terus menerus, sehingga tekanan tersebut membuat saya stres berat. Tapi saya tetap ibadah walaupun saya stres. Saat itu ada
Apa apa Tuhan? Angkat tangan, ada yang jatuh. Saya nggak jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba setelah saya bilang, aku juga terkejut. Pendeta nggak tahu apa yang saya rasakan. Pendeta nggak mengerti. Hilang semua. Apa yang saya rasakan, yang keterikatan, yang dibebaskan dengan urapan pendeta itu. Ini nggak saya lupakan selama hidup saya. Cara pendeta itu juga saya kirakan. Saya tidak lupa. Artinya dalam keadaan apapun saudara cari Tuhan. Cari hamba Tuhan. Tapi apakah pendeta tahu? Tidak tahu dia. Artinya Tuhan memakai pendeta ini. Tuhan bekerja melalui pendeta ini. Dia tidak tahu. Ini pernah saya rasakan ketika saya melayani satu kumpulan orang-orang nggak mampu di pinggir jalan, di pinggir kereta yang dibangun Pak Guntung. Begitu saya ke pertama, nggak ada yang jatuh, tapi tiba-tiba selesai saya bilang, Pak, saya lihat kelihatan ada mata merah, marah kepada saya. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan bekerja. Jadi saya nggak boleh menggunakan diri. Saya nggak boleh sombong. Saya nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan bekerja. Ketika saya rapat di Pontianak, saya rapat waktu itu masalah rapat dari perusahaan di Pusat Pontianak. Kemudian saya melayani orang bapak, istrinya pejabat, 5 tahun nggak punya anak. Rindu sekali. Saya marah. Pulang saya dari Pontianak gak lama-lama pulang ke orang tuanya. Terima kasih Pak sudah melahirkan. Saya kaget. Bukan saya. Ya mungkin dia berdoa, dia bersungguh-sungguh hati. Pas saya kesana bukan pakai saya punya anak dia. Apakah saya bisa membuat orang tidak berani saya? Nanti bukan Tuhan sama saya. Cuma Tuhan pakai saya. Mungkin itu doanya. Cuma dipertemukan dengan saya. Begitu juga ketika ada di Papa. Ada 2 tahun tergeletak, nggak mati-mati. Lantas panggil dukun, nggak juga mati. Semua jimat dibuat. Karena waktu dia zaman tentara juga, Petrus katanya suka ya, segala macam jimat. Panggil pendeta, nggak mati-mati. Orang itu mengarah saudara, menikmati aja, nggak ada kuliah. Tergeletak di bawah, di lantai. Saya datang, Pak, ya. Saya doakan, saya punya saya doakan. Seminggu kemudian meninggal. Saya bilang saya dipakar di bapak ini pendoa jabut nyawa. Tapi bukan saya, Tuhan bekerja melalui saya. Tuhan pakai siapa saja, yakin keras melayani. Kita nggak boleh menyombongkan diri, mencuri kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam akhir tahun, mungkin saudara ada yang stres, ada yang masalah, ada yang bermacam-macam persoalan keluarga, keterikatan. Urapan itu melepaskan keterikatan, saudara. Nanti izinkan saya mendoakan saudara. Tuhan yang bekerja bukan saya. Saya hanya alatnya. Ya. Oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan. Pertama, bahwa mereka yang hidup berintegritas, unik di dalam Tuhan, akan ada penyertaan Tuhan. Suami istri ini kan satu hati ya, dan 5 tahun gak punya anak. Cari hamba Tuhan, bersatu mereka, satu hati mereka, saya tukang tangan. Unity, kesehatian mereka. Tuhan pakai sehingga dia buka, dia berkati. Oleh karena itu 2021 apapun keadaan saudara, berharap sama Tuhan. Jangan sama manusia kecewa nanti.
supaya keluarga saudara, pekerjaan saudara, aktivitas saudara ada kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Salomo diberkatinya, kerajaannya dikokohkan karena dia memiliki saat. Kedua, mereka yang hidup jauh daripada Tuhan, tidak berintegritas dan kunci dalam Tuhan, akan banyak mengalami kesulitan, pertengkaran dalam rumah tangga, hidup kosong dalam hatinya, hidup hampa, penuh kekecewaan. Itu menunjukkan kita tak dekat sama Tuhan. Ini yang perlu kita perbaiki. Yang ketiga, sejauh mana hubungan saudara dengan Tuhan, sejauh itulah keberhasilan untuk kegagalan saudara. Bukan karena situasi COVID atau karena masa kemakmuran, tetapi bagaimana kita berintegritas dan unik dalam Tuhan. Sekali lagi, integritas itu komitmen, konsisten, jujur, mentaati kebenaran firman keseluruhannya. Maka penyertaan Tuhan ada dalam kita di tahun 2021. Tuhan memberkati mereka yang dapat ke depan. Mungkin menutup 2021, silakan.